Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan landasan yuridis dan kebijakan. Sebelumnya kami berterima kasih kepada pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Intan Kusuma, MPD, yang telah mengampu kami dalam mata kuliah landasan pendidikan SD. Semoga Ibu Intan diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Azam Al-Fatullah dengan NIM FIP 05240089 dan rekan-rekan saya yaitu Habiel Firiksan dengan NIM FIP 05240052 dan satunya lagi yaitu Hafiz Aidil Kurnia dengan NIM FIP 05240053. Landasan yuridis dan kebijakan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk menyelenggarakannya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan membutuhkan dasar hukum yang kuat agar setiap kebijakan yang ditetapkan memiliki legitimasi dan arah yang jelas. Oleh karena itu, penting memahami landasan yuridis dan kebijakan yang menjadi dasar dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem pendidikan Indonesia. Pengertian landasan yuridis. Landasan yuridis adalah dasar hukum formal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Landasan ini memberikan kekuatan hukum bagi kegiatan dan program pendidikan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian landasan kebijakan. Landasan kebijakan adalah pedoman atau arahan strategis yang dibuat oleh lembaga pemerintah untuk mengatur, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem pendidikan. Kebijakan ini bersifat lebih aplikatif dan disesuaikan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat. Sejarah munculnya landasan yuridis di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pengorbanan para penentang penjajahan dan pejuang-pejuang bangsa dapat membuahkan hasil, yaitu diikrarkan proklamasi negara Indonesia telah resmi dari penjajahan. Sehari setelah proklamasi, PPKI menetapkan UUD sebagai konstitusi negara. Pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 tertulis beberapa tujuan nasional bangsa Indonesia, termasuk tujuan di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas hingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun misi dari landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional, yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan
untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Ketentuan hukum mengenai pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Daerah. Yang keenam, Kebijakan Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan khususnya pada tingkat sekolah dasar. Yang pertama, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam konteks pendidikan, yang pertama, Pancasila menjadi landasan filosofis dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional harus mencetak manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal penting terkait pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1-5 mengatur hak dan kewajiban warga negara atas pendidikan serta tanggung jawab pemerintah. Yang pertama, ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang keempat, ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Yang kelima, ayat 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini adalah payung hukum utama pendidikan nasional. Beberapa poin pentingnya yaitu 1. Pasal 3. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. 2. Pasal 13-18 mengatur jalur pendidikan formal, non-formal, informal, jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Mengatur jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal, jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 3. Pasal 50-57 mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) adalah turunan dari Undang-Undang Pelaksanaan Teknis. Contohnya, 1. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur lebih rinci tentang standar kompetensi, lulusan, isi, proses, pendidik, dan lainnya. Yang kedua ada PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, mengatur hak dan kewajiban sekolah, pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Nomor 5, Peraturan Daerah. Perda atau Peraturan Daerah adalah kebijakan pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten kota yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Misalnya, Peraturan Daerah Wajib Belajar 12 tahun, Peraturan Daerah Pendidikan Inklusif, Peraturan Daerah Penguatan Muatan Lokal, dan lain-lain. Peraturan daerah tetap harus mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas dan peraturan pusat lainnya. Yang keenam, kebijakan pendidikan berdasarkan standar nasional. Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat SNP terdiri dari 8 standar. Yang pertama, standar isi. Kurikulum SD berisi mata pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, seni budaya dan keterampilan, PJOK, dan pendidikan agama. Yang kedua, standar proses.
yaitu mengatur pendekatan pembelajaran aktif berpusat pada siswa kontekstual. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan atau SKL. Siswa SD diharapkan memiliki kompetensi sikap pengetahuan dan keterampilan minimal. Yang keempat, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Guru SD minimal adalah S1 PGSD dan memiliki sertifikasi pendidik. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, yaitu ruang kelas, perpustakaan, toilet, dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak SD. Yang keenam, standar pengelolaan, yaitu kepala sekolah harus mempunyai kemampuan manajerial dan supervisi dalam pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan, yaitu pemerintah menyediakan dana BOS, bantuan operasi sekolah, yang digunakan untuk mendukung operasional SD. Yang kedelapan yaitu standar penilaian, yaitu penilaian hasil belajar siswa SD meliputi penilaian harian, tengah semester, akhir semester, dan ujian sekolah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.